Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita akan mereview tema 6. Sudah siap untuk mereview pelajaran tema 6? Yuk! Pertanyaan pertama. Ibu ingin mengambil kue yang sudah selesai dipanggang dari dalam oven. Untuk menghambat kalor dari loyang ibu, sebaiknya menggunakan A. Besi, B. Aluminium, C. Kertas, D. Kain lap. Ya, betul, kain lap. Pertanyaan yang kedua. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat perpindahan kalor adalah A. Melapisi besi dengan ebonit, B. Membungkus daging ayam yang ingin dipanggang dengan aluminium foil, C. Mengambil loyang dari oven dengan kain lap, D. Mengurangi jumlah kayu pada tungku api. Pertanyaan ketiga. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan dapat menimbulkan dampak kurang baik adalah A. Menggunakan tanah untuk bercocok tanam, B. Mengambil hasil laut dengan cara tradisional, C. Membuang sampah sembarangan, D. Menebang pohon dengan sistem tebang pilih tanaman. Pertanyaan berikutnya. Pada jam istirahat, Mage membeli minuman kemasan di kantin. Tanggung jawab Mage setelah menghabiskan minuman itu adalah A. Meletakkannya di pojok ruangan, B. Membuangnya di laci meja teman, C. Membuangnya di tempat sampah, D. Meminta teman membuangnya. Pertanyaan berikutnya. Kelas Komang berdiskusi tentang kesenian apa yang akan mereka tampilkan di pentas seni sekolah. Dalam diskusi, hak yang dimiliki setiap anak adalah hak untuk A. Menyampaikan pendapat, B. Berpendapat dengan suara keras, C. Tidak menerima pendapat orang lain, D. Memutuskan secara sepihak. Suhu normal manusia adalah berapa derajat Celcius? Ini suhunya antara 36 sampai 30 derajat Celcius ya. Kemudian perhatikan gambar di samping ya, gambar yang ada di hadapan kalian ini. Sumber energi panas pada gambar adalah api. Bagian tubuhmu yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh adalah ya, betul, telapak tangan. Pertanyaan berikutnya. Sumber panas yang digunakan ketika ibu memasak air menggunakan kompor gas adalah api. Sumber panas terbesar di bumi adalah matahari. Pertanyaan berikutnya. Kewajiban utama sebagai seorang siswa di kelas adalah belajar. Kemudian yang berikutnya, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekitar aliran sungai adalah ya, pembuatan tambak ikan di sungai bisa ya, atau pembuatan tambak udang di sungai juga bisa. Masih agak banyak lagi interaksi lingkungan alam di sekitar aliran sungai. Ini salah satunya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Dampak positif dari lingkungan yang menjadi area tambak ikan adalah ya, betul sekali, penduduk lingkungan sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan. Kemudian penduduk di lingkungan sekitar juga dapat menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran nelayan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai penyedia ikan. Pertanyaan berikutnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ya, sekarang bentuk interaksi yang terdapat di pasar adalah interaksi antara penjual dan pembeli. Sesuatu yang dilakukan seseorang disebut kewajiban.
Kemudian pertanyaan berikutnya. Contoh hak yang didapatkan oleh seorang guru di sekolah adalah ya, yang pertama mendapatkan penghasilan, kemudian mendapatkan murid atau peserta didik. Good. Sekarang pertanyaan berikutnya. Tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani merupakan contoh sikap tanggung jawab dari seorang petani. Kemudian yang pertanyaan berikutnya. Agar kita tidak merasakan panas saat berjalan di siang hari, kita dapat menggunakan alas kaki yang terbuat dari karet. Betul. Pertanyaan berikutnya. Masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan di jalan. Interaksi manusia dan lingkungannya ini biasanya terjadi di daerah yang banyak kendaraan, ya area jalan juga semakin banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya, Mage akan membeli sepatu baru. Ia bingung memilih antara sepatu buatan dalam negeri dan sepatu impor. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya Mage tepat sekali memilih sepatu buatan dalam negeri. Sekarang berikutnya, bahan yang digunakan pada peralatan wajan tergolong dapat menghantarkan panas. Peralatan tersebut terbuat dari bahan aluminium. Berikutnya, warna pakaian yang paling menyerap panas matahari adalah A. Abu-abu, B. Putih, C. Kuning, D. Hitam. Yang mana menurut kalian? Ya, tepat sekali yang D, yang hitam. Selanjutnya, kayu digunakan untuk memegang gagang cengkong. Hal ini karena kayu bersifat A. Tidak mudah meleleh, B. Menyerap panas, C. Menahan panas, D. Kuat dan keras. Yang betul adalah ya, betul sekali, C. Menahan panas. Pertanyaan berikutnya, pada saat kita berjemur di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan kulit akan terasa hangat. Hal ini merupakan perpindahan kalor secara A. Konveksi, B. Konduksi, C. Isolasi, D. Radiasi. Ya, tepat, secara radiasi. Sekarang pertanyaan berikutnya. Daerah pegunungan banyak dimanfaatkan penduduk untuk A. Menanam sayur dan buah-buahan, B. Usaha tambak bandeng, C. Daerah industri, D. Kawasan perdagangan. Ya, pasti daerah pegunungan itu menanam sayur dan buah. Pertanyaan berikutnya, akibat dari timbulnya masalah sosial dalam masyarakat adalah A. Kenyamanan, B. Kedamaian, C. Keresahan, D. Keamanan. Yang betul adalah C. Keresahan. Selanjutnya, contoh perilaku manusia yang dapat mengakibatkan banjir. A. Membuang sampah di tempatnya, B. Membuang sampah di sungai, C. Menggaur ulang sampah, D. Membakar sampah. Yang betul adalah membuang sampah di sungai. Pertanyaan berikutnya, membuka lahan hutan dengan cara membakar hutan dapat mengakibatkan apa? Tepat sekali, dapat menimbulkan kebakaran hutan kalau tidak dilakukan secara benar. Pertanyaan selanjutnya, para pedagang harus mentaati aturan dalam berdagang. Salah satunya, tidak boleh berdagang di jalan raya karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas. Tepat sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sebutkan kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan alam. Kira-kira apa saja? Kita akan lihat. Jawabannya adalah penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, menangkap ikan menggunakan pukat harimau, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan alam. Nah, sekarang bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran? Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan, terus memberikan pelatihan kerja semacam BLK ya, Balai Pelatihan Kerja, kepada orang-orang atau kepada masyarakat yang masih menganggur. Pertanyaan berikutnya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam meringkas bacaan adalah A. Membaca paragraf akhir,
B. Melihat kata yang banyak digunakan. C. Membaca seluruh teks. D. Membaca sebagian teks saja. Ya, tepat sekali, membaca seluruh teks. Berikutnya, pada hari yang sangat panas, kaca jendela rumah dapat pecah. Pecahnya kaca terjadi karena kaca memuai. Jika ruang pada bingkai jendela tidak cukup untuk memuat pemuaian ini, maka bingkai akan menahan pemuaian kaca. Akibatnya, kaca dapat pecah. Untuk mengatasi masalah ini, maka ukuran bingkai kaca jendela didesain sedikit lebih besar daripada ukuran kaca pada suhu normal. Kesimpulan dari teks tersebut adalah A. Kaca memuai menyebabkan pecah. B. Bingkai yang kecil menahan pemuaian kecil. C. Kaca dan ukuran bingkai dibuat sama. Yang betul D. Kaca yang memuai dapat pecah jika ukuran bingkai tidak dibuat lebih besar dari ukuran kaca. Ya, yang betul adalah yang B. Kaca yang memuai dapat pecah jika ukuran bingkai tidak dibuat lebih besar dari ukuran kaca. Tepat sekali. Berikutnya, memainkan alat musik sasango tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu, diperlukan keterampilan jari jemari untuk memetik gawai seperti pada harpa. Isi ide pokok bacaan di atas adalah A. Teknik memainkan sasango. B. Memainkan sasango itu sulit. C. Memainkan sasango tidak sulit. D. Ciri-ciri alat musik sasango. Yang tepat adalah ya, A. Teknik memainkan sasango. Pertanyaan berikutnya, potensi energi panas bumi cukup melimpah di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Setidaknya terdapat 7 pembangkit listrik panas bumi di Jawa Barat. Pembangkit listrik tersebut terletak di Kamojang, Salak, Darajat, Wayangwinggu, Patuha, Karaha, dan Cibuni. Kata kunci untuk paragraf tersebut adalah A. Kamojang, Salah, Wayangwinggu. B. Sumber energi Jawa Barat listrik. C. 7 pembangkit listrik terus kemudian melimpah. Yang D. Potensi energi panas bumi Jawa Barat. Yang tepat adalah 7 pembangkit listrik melimpah. Kemudian berikutnya, ya, membayar pajak adalah kewajiban. Kita lihat di sini kewajiban siapa? Ya, betul, kewajiban warga negara. Nah, sekarang apa yang terjadi jika pengguna jalan tidak mentaati lampu lalu lintas? Apa terjadi? Dapat membahayakan pengguna jalan lain, ya. Jadi di lalu lintas pun, di peraturan jalan raya pun kita harus tertib. Berikutnya, sebutkan hak ayah di rumah. Apa saja hak-hak ayah di rumah? Ya, dihormati anak, dihargai oleh anggota keluarga, kemudian menjadi kepala keluarga. Betul. Berikutnya, bagaimana seseorang dikatakan dapat bertanggung jawab? Bagaimana? Jika mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, selaras dengan kemampuan yang ia miliki. Kemudian, apa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak? Ada tujuannya. Kira-kira apa tujuannya? Ya, tepat sekali. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Berikutnya, mendapat perlindungan merupakan salah satu ya, hak warga negara. Berikutnya, kewajiban yang seharusnya kita lakukan jika melihat teman jatuh dari sepeda adalah A. Tidak membantu dan acuh tak acuh. B. Membiarkan bangun sendiri. C. Menolongnya tanpa pamrih. D. Membantu dan meminta imbalan. Yang tepat adalah menolongnya tanpa pamrih. Kemudian, kewajiban bagi pengguna transportasi umum adalah A. Merasa nyaman dalam perjalanan. B. Mendapatkan tempat duduk. C. Membayar tarif. D. Membuat gaduh. Yang betul adalah C. Membayar tarif. Berikutnya, mendapat
penghidupan yang layak adalah titik-titik warga negara. Kira-kira apa? A. Hak. B. Kewajiban. C. Aturan. D. Tanggung jawab. Yang betul adalah A. Hak warga negara. Good. Berikutnya, jika setiap warga masyarakat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka dapat tercipta lingkungan masyarakat yang titik-titik. A. Tertib. B. Kacau. C. Saling bermusuhan. D. Perselisihan. Yang tepat adalah betul. A. Tertib. Pertanyaan selanjutnya, perilaku. Yang pertama itu melaksanakan piket kelas. Kedua, mengikuti upacara bendera. Ketiga, membantu orang tua bekerja. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan adalah yang mana yang diangkat dari antara empat ini? A. Yang pertama, B. Yang kedua, C. Yang ketiga, D. Yang keempat. Yang betul adalah D. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, salah satu bentuk hak kita terhadap lingkungan di sekitar adalah A. Memperindah lingkungan. B. Mengurangi penyebab polusi. C. Membersihkan lingkungan dari sampah. D. Menikmati udara bersih. Yang betul adalah menikmati udara yang bersih. Nah, sekarang sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama adalah A. Hak. B. Peran. C. Kewajiban. D. Tanggung jawab. Yang betul adalah betul sekali. Yang D adalah tanggung jawab. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang bisa ini berikan dapat mendukung kalian dalam proses belajar, dalam proses mengingat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.